Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Senin 2 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah Qalbu kiri, tempat masuknya Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari kita yakini bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman dalam hidup kita. Al-Quran itu merupakan segala bentuk ungkapan, ya, atau segala bentuk permasalahan kita, mulai dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Allah memberikan solusinya dan semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Namun demikian, tidak jarang kita tidak memaksimalkan itu, ya. Tidak memaksimalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita. Atau bisa jadi, ya, kita mengalami kesulitan di dalam memahami Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah memberikan jawaban melalui Al-Quran segala bentuk permasalahan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menjawab langsung segala bentuk permasalahan kita, dikarenakan kita terlalu hina di hadapan Allah. Kecuali nanti apabila kita di akhirat, ya, atau di surga, maka insya Allah akan bisa dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran itu adalah wahyu Allah dan berupa cahaya yang dimasukkan malaikat ke dalam kalbu kita dengan seizin Allah. Nah, ketika cahaya itu masuk ke dalam kalbu kita, ya, terutama di dalam kalbu sebelah kiri, ya, maka akan memberikan petunjuk, akan memberikan arahan bagaimana seharusnya kita itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, yang nanti kaitannya berhubungan dengan kehidupan akhirat. Dan itu hanya dimasukkan di dalam kalbu kiri kita, Bapak Ibu, karena di dalam kalbu kiri itu siap menerima petunjuk Allah, siap menerima Al-Quran, Bapak. Karena di dalam kalbu kiri, seperti pembahasan saya sebelumnya itu, bahwa di dalam kalbu kiri atau jantung sebelah kiri secara batin itu Allah berikan perlengkapan berupa jiwa atau akal atau fuad atau lub, ya. Sehingga orang itu kalau perangkat-perangkat itu kinerjanya dibuat secara maksimal, maka orang itu mampu menerima ayat Allah dengan baik dalam koridor syariat Allah, ya. Jadi tidak mungkin orang yang sudah menerima Al-Quran itu lalu berbuat maksiat kepada Allah, lalu melanggar perintah Allah. Tetapi dengan catatan, ya, orang itu harus menjaga kesucian jiwanya, karena ketika jiwa dalam keadaan suci, maka jiwa itu mampu berkomunikasi dengan Allah. Ibadahnya istiqomah, ya. Mengingat Allahnya istiqomah, ya. Maka Allah pasti turunkan cahaya.
Kan orang-orang seperti itu akan dijaga oleh Allah, akan dikawal oleh Allah. Orang itu selalu berada di jalan yang lurus. Nah, kalau kita itu bermaksiat kepada Allah, misalkan berkata-kata kotor, berperilaku iri, dengki, ya, atau misalkan kita memakan makanan yang halal yang dilarang oleh Allah, maka itu mustahil Al-Quran turun ke dalam kalbu kiri kita. Dan perlu kita yakini bahwa Al-Quran tidak bisa diturunkan ke otak manusia atau diturunkan kepada kalbu kanan, ke jantung sebelah kanan, atau tidak mungkin diturunkan ke sadr atau paru-paru kita secara batin. Makanya Bapak Ibu, ketika seorang pemimpin, apakah itu pemimpin dalam rumah tangga sebagai seorang suami, ya, atau pemimpin di dalam perusahaan, pemimpin di dalam kantor, itu wajib Bapak Ibu harus mempunyai jiwa yang bersih dan suci. Nah, ya, mempunyai jiwa, ya, yang suci, yang bersih. Kenapa? Karena ketika seorang pemimpin itu memberikan nasihat, itu keputusannya itu jangan dari selain Allah, tetapi harus dari Allah dulu, ya. Jadi ketika dia mengambil keputusan itu semata-mata karena Allah, sudah atas petunjuk Allah. Nah, demikian juga yang menerima, katakanlah kita seorang pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami, pastikan dulu bahwa istri kita itu dikendalikan oleh kalbu kiri, artinya jiwanya suci, ya, jiwanya suci dan siap menerima nasihat dari suami, ya. Demikian juga anak-anak kita, jiwanya dalam keadaan suci, tidak bermaksiat kepada Allah, ya. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka nasihat atau masukan dari seorang suami kepada anak, kepada istri, itu justru menggembirakan, tidak menjadi beban. Yang menjadi beban itu adalah manakala seorang suami itu ketika memberikan nasihat kepada istrinya, itu jadi nasihatnya itu munculnya dari fikir, bukan dari kalbu kirinya, sementara anak dan istrinya masih bermasalah. Apakah itu masalah dengan fikirnya yang terlalu dikendalikan oleh hawa nafsunya, dikendalikan juga oleh terlalu mencintai dunia yang berlebihan, atau saudaranya bermasalah, ya. Jadi istri kita, ya, anak kita itu saudaranya bermasalah. Jadi dadanya itu penuh kebencian, iri, dengki, sombong. Artinya sifat tercela tidak dilapangkan. Nah, termasuk juga di kalbu kanannya itu bermasalah, ya. Masih ada keraguan mencari kekuatan selain Allah. Nah, ini harus dilapangkan semua. Jadi ketika suami itu memberikan nasihat, ya, maka suami itu dikendalikan kalbu kirinya. Ketika istri juga menerima nasihat, anak menerima nasihat, maka anak dan istri itu dikendalikan oleh kalbu kirinya, sehingga semuanya menyenangkan. Tidak mungkin terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Demikian juga di kantor, ya, seorang pimpinan, seorang kepala itu mengambil keputusannya itu ketika dia mendapatkan petunjuk Allah dulu. Pastikan bahwa dirinya itu dikendalikan oleh kalbu kirinya. Nah, ketika nasihat itu mau diberikan, pastikan dulu anak buahnya itu harus dikendalikan kalbu kirinya. Dan seorang pemimpin harus memberikan teladan yang baik bagi anak buahnya. Nah, ketika dua-duanya, seorang pemimpin dikendalikan kalbu kirinya, bawahan dikendalikan oleh kalbu kirinya, maka nasihat seorang kepala atau pimpinan itu akan diterima dengan sangat menyenangkan oleh bawahannya.
dan itu menjadikan masukan yang baik untuk meningkatkan kualitas kerja yang baik karena semata-mata mencari keridhaan Allah. Ini konsep dalam Al-Quran yang diberikan. Ketika seseorang itu kolbu kirinya dalam keadaan suci dan mampu menerima Al-Quran di dalam kolbu kiri itu sendiri. Kita renungkan di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 97. Allah berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril," katakanlah kepada mereka, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka silakan ia binasa dengan kebencian itu. Fa innahu nazzalahu, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran ala qalbika biidznillah, ke dalam kolbumu, artinya ke dalam kolbu kirimu, ke dalam jantung kirimu secara batin, ya, atas seizin atau atas perintah Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa-apa yang berada di hadapannya. Ya. Jadi ketika Al-Quran itu sudah masuk ke dalam kolbu kiri, maka Allah memastikan bahwa orang ini akan selalu benar di jalan Allah. Karena apa? Karena Al-Quran sudah masuk ke dalam kolbu kiri. Dan orang-orang yang mampu menerima Al-Quran itu pasti dalam koridor syariat Allah. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin, dan menjadikan petunjuk. Ketika Al-Quran itu sudah masuk ke dalam diri manusia melalui kolbu kirinya, tertanam ayat-ayat Allah di dalam kolbu kirinya, maka dipastikan orang itu akan mendapatkan petunjuk Allah. Maka dapat dipastikan orang itu tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Orang itu selalu berada di jalan yang lurus. Serta berita gembira berupa surga bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini pentingnya Bapak Ibu, bahwa kita harus meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Ya. Jadi jangan dibuat main-main. Ya. Kenapa? Al-Quran itu bukan bisa masuk kepada orang yang pintar atau orang cerdas, tidak Bapak. Yaitu Al-Quran bisa masuk ke dalam diri manusia itu disebabkan karena orang itu beriman dan bertakwa. Semakin orang itu menjaga keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah, semakin orang itu banyak mengenal Allah, semakin orang itu semakin menjaga keistiqomahan, ya, jiwanya untuk berkomunikasi dengan Allah, jiwanya dijaga kesuciannya, maka semakin deras mengalirnya cahaya Al-Quran itu masuk ke dalam kolbu kiri. Dan orang itu semakin tajam, semakin peka untuk menghayati betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan mereka, agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ini Bapak Ibu penting. Jadi kita tidak boleh mengotori. Misalkan kita itu mengambil hak orang lain, ya, kita melakukan kedoliman, kita mencuri, merampas hak orang lain, atau kita makan makanan yang haram, atau kita itu membenci orang lain, kita marah kepada, itu adalah semuanya itu adalah benih-benih, ya, yang menyebabkan terhambatnya Al-Quran masuk ke dalam kolbu kiri. Jadi marilah kita jaga kesucian kolbu kiri kita dengan banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, menjaga kesucian jiwa kita, menjaga keistiqomahan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.